Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yatala'ala ukallu'lu'il mutala'lian. Faman tala'la biduni lu'lu'ihi fahuwa dalilun ala anallaha ta'ala mutala'liun. Salatu wassalamu ala nabiyil ummah yatala'la'u ummatahul lu'lu'ah. Baik, terkait materi yang akan kami sampaikan, ini melanjutkan dari pemakalah sebelumnya yang sekarang tentang dzari'ah, uruf, dan juga istishab. Mungkin langsung ke pembahasan saja. Yang pertama itu tentang adzari'ah. Pengertian adzari'ah. Secara etimologi, kata adzari'ah, sad adzari'ah merupakan bentuk idhofah yang terdiri dari dua kata, yaitu saddu dan adzari'ah. Secara etimologis, kata as-saddu merupakan kata benda abstrak masdar dari sadda yasuddu saddan. Kata asad tersebut dari berarti menutup suatu yang cacat. Menutup suatu yang cacat atau rusak, yang menimbun lubang. Sedangkan adzari'ah merupakan kata benda isim berbentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, atau wasilah, dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jama dari adzari'ah ini adalah adzara'i'. Nah, karena itulah dalam beberapa kitab usul fikih seperti Tanqihul al-Fusul fi Ulum al-Usul karya Al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah sad adzara'i. Kisahnya, pada awalnya kata adzari'ah ini dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta itu dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu itu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Kisahnya begitu ya. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan anak panahnya. Karena itulah menurut Ibnu Al-Arabi, kata adzari'ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain. Nah, tadi secara etimologi. Sekarang secara terminologi, menurut Al-Qarafi, sad adzari'ah adalah memotong jalan kerusakan mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut, meskipun suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan atau mafsadah. Namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana dan terjadi sesuatu kerusakan, terjadi mafsadah, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut Asy-Syaukani, adzari'ah adalah masalah atau perkara pada lahirnya dibolehkan, namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Nah, untuk kedudukan sad adzari'ah sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, sad adzari'ah ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum, istinbat al-hukum ya, dalam Islam. Namun jika dilihat dari sisi produk hukumnya, sad adzari'ah adalah salah satu sumber hukum. Akan tetapi tidak semua ulama sepakat dengan sad adzari'ah sebagai metode dalam penetapan hukum. Nah, secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang pertama yang menerima sepenuhnya, kelompok yang kedua yang tidak menerima sepenuhnya, yang kelompok ketiga itu yang menolak sepenuhnya. Kelompok yang pertama yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Mazhab Maliki bahkan di kalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan usul fikih mereka, sehingga bisa ditetapkan lebih luas. Imam Al-Qarafi misalnya mengembangkan metode ini dalam karyanya Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq. Begitu pula Imam Asy-Syatibi yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Untuk kelompok yang kedua
tadi yang tidak menerima sepenuhnya, contohnya saya ambil kasus paling apa ya, yang sering terjadi yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode Sad Azariah adalah transaksi-transaksi jual beli. Transaksi jual beli berjangka atau kredit. Kalau lebih lengkapnya kita lirik bab buyu di kitab fikih. Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah showroom menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga misalnya 150 juta kepada seorang konsumen. Ini contoh ya. Nah, setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen itu membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak showroom. Nah, oleh pihak showroom itu mobil dibeli lagi secara tunai dengan harga 100 juta. Nah, transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga 150 juta dan secara tunai seharga 100 juta. Nah, barang yang diperjualbelikan seolah itu sia-sia dan tidak bermakna apa-apa. Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan Sad Azariah. Nah, pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut itu belum jelas. Karena terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya milik barang tersebut. Nah, karena masih dalam masa kredit, dengan demikian transaksi kedua yang dilakukan konsumen dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah atau fasid. Perbedaan dari dua harga itu juga mengandung unsur riba. Kemudian bagi mazhab Syafi'i, transaksi jual beli seperti tadi kredit adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dan niat buruk si penjual untuk melakukan riba misalnya adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafaz dalam akad. Menurut Imam Syafi'i itu bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang suatu akad yang hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas itu terbukti. Nah, kemudian untuk kelompok yang ketiga ini yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam penetapan hukum adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual zahir al-lafaz atau zahir al-lafaz. Sementara Sad Azariah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan. Meskipun sudah sampai tingkat dugaannya itu tingkatan yang sangat kuat, dengan demikian bagi mereka konsep Az-Zari'ah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nas secara langsung. Itu menurut mazhab Zahiri. Dasar hukum Az-Zari'ah ini saya dasar-dasar mazhab Zahiri. Dasar hukum Az-Zari'ah ini saya dasar-dasar hukum Az-Zari'ah saya ambil 3 contoh dari yang pertama dari Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali. Lalu dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, pada ayat ini mencaci maki Tuhan atau sembahan agama lain adalah Az-Zari'ah yang akan menimbulkan adanya suatu mafsadah yang dilarang, yaitu
mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi mekanisme defense, orang yang Tuhannya dicaci kemudian kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya. Karena itulah sebelum balasan caci maki itu terjadi, ya maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif atau syadz adzari'ah. Yang kedua, kaidah fikih. Nah, di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan syadz adzari'ah adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan, meraih maslahat. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencangkup masalah-masalah turunan di bawahnya. Nah, berbagai kaidah juga bersandar pada kaidah-kaidah ini. Nah, karena itulah syadz adzari'ah bisa disandarkan kepadanya. Nah, hal ini juga bisa dipahami karena dalam syadz adzari'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari. Kemudian yang ketiga, ini secara logika sebenarnya tuh banyak, saya disingkat saja. Ini menurut logika. Nah, secara logikanya, ketika seorang membolehkan suatu perbuatan, nah maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa hal yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini juga senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Alam Al-Muqtain. Karena Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Nah, hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja ya pembahasan terkait syariah. Mungkin pembahasan ini lumayan banyak dan mungkin bisa dilanjutkan atau ditambahkan oleh teman-teman lewat forum diskusi. Jadi kesimpulan dari adzari'ah ini, dari berbagai pandangan para ulama bisa dipahami bahwa syadz adzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Kemudian yang kedua itu tentang uruf. Untuk pengertian dari uruf, kata uruf secara terminologi atau bahasa berasal dari kata arafa ya'rifu. Sering diartikan dengan al-ma'ruf, dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian yang dapat dipahami secara umum yaitu suatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Menurut Profesor Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh, uruf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Kata uruf sering disamakan dengan kata adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab adatun. Akar katanya ada ya'udu, mengandung arti pengulangan atau sesuatu yang diulang, sehingga sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan uruf atau belum dinamakan adat. Namun istilah kata uruf ini mengartikannya tidak dilihat dari segi berulang-ulang suatu perbuatan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal, sudah ma'ruf, sudah terkenal dan diakui oleh banyak secara umum.
Sedangkan kata urf secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan atau menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa itu perbuatan atau itu perkataan. Kata al-urf menurut para ulama usul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam satu hadis Nabi dikatakan yang artinya sesuatu yang dipandang seorang muslim itu baik, maka menurut Allah pun itu baik. Berdasarkan hadis tersebut, dipahami sebagai dalil untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata al-ma'ruf artinya itu sesuatu yang diakui baik oleh hati setiap manusia, maka Allah pun akan memandang baik dari sudut pandang syariat, sehingga tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal ini menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma'ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu, kata al-ma'ruf hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal muamalah ataupun dalam adat istiadat. Kemudian macam-macam uruf. Para ulama usul fiqh membagi uruf menjadi dua. Yang pertama dari segi objeknya. Uruf itu dibagi lagi menjadi dua dari segi objeknya. Yang pertama uruf al-lafzi. Uruf al-lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami, yang terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging, yang berarti daging, contohnya daging ya, yang berarti daging sapi. Padahal kata daging ini mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seorang mendatangi penjual, misalnya penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki macam-macam daging, lalu pembeli mengatakan saya beli daging 1 kilo, sedangkan umpamanya saya membeli daging 1 kilo, pedagang itu tuh langsung mengambil daging sapi. Karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Kalau di tempat saya biasanya kata iwak itu banyak ya. Kalau ada iwak ayam, ada iwak banyu. Kalau kita bilang Pak tuku iwak, nanti si pedagang itu langsung mengambilkan ikan, walaupun di situ dagangannya banyak, ada ikan ayam, ada ikan air. Kemudian al-uruf yang kedua itu dari segi tadi segi objeknya itu terbagi menjadi dua. Ini yang kedua uruf al-ma'ani, tadi al-lafzi, sekarang al-ma'ani, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah. Yang dimaksud perbuatan biasa ini adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, dan kewajiban masyarakat dalam memakai pakaian-pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalah adalah kebiasaan masyarakat
dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menjual beli barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya. Apabila barang yang dibeli itu berat dan besar seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lain tanpa dibebani biaya tambahan. Itu ya. Kemudian yang kedua dari segi uruf, dari segi cangkupannya itu ada dua. Yang pertama al-am, yang kedua al-khas. Al-am adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas dan seluruh masyarakat di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang dipergunakan atau yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk harga jualnya tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku itu bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat adalah 20 kg contohnya. Untuk uruf al-khas, tadi uruf al-am, uruf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, itu bisa dikembalikan, dan untuk cacat lainnya dalam barang itu atau bisa terjadi kerusakan oleh sendiri, misalnya konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut, atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi barang tersebut. Mungkin pembahasan istishab akan dilanjutkan oleh teman kami, Nanda. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang ketiga yaitu istishab. A. Pengertian istishab. Istishab menurut ulama ushul fikih adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Oleh sebab itu, apabila seorang mujtahid ditanya tentang hukum kontrak atau suatu pengelolaan yang dapat ditemukan nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga tidak ditemukan dalil syara mengilatkan hukumnya, maka hukumnya adalah boleh, yaitu suatu keadaan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi secara keseluruhan. Maka selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahan dari kebolehannya, keadaan segala sesuatu itu dihukumi dengan sifat asalnya. Dan apabila seorang mujtahid ditanya tentang hukum binatang, benda-benda, tumbuhan-tumbuhan, makanan dan minuman, atau suatu amal yang hukumnya tidak ditemukan dalam suatu dalil syara, maka hukumnya adalah boleh. Kebolehan adalah pangkal atau asal, meskipun tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas kebolehannya. Dengan demikian, pangkal sesuatu itu adalah boleh. Yang ke B yaitu kehujahan istishab. Istishab adalah dalil syara yang dijadikan tempat kembali para mujtahid untuk mengetahui hukum secara peristiwa yang dihadapinya. Ulama usul berkata, sesungguhnya istishab adalah tempat beredar fatwa, yaitu mengetahui sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Ini adalah teori dalam pengambilan dalil yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi manusia dalam mengelola berbagai ketetapan untuk mereka. Seorang manusia yang hidup tetap dihukum atas kehidupannya, dan pengelolaan atas kehidupan ini diberikan kepadanya sampai terdapat dalil yang menunjukkan adanya keputusan tentang kematiannya.
Setiap orang yang mengetahui wujud sesuatu, maka dihukumi wujudnya sampai terdapat dalil yang meniadakannya. Dan barang siapa yang mengetahui ketiadaan sesuatu, maka dihukumi dengan ketiadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan keberadaannya. Hukum telah berjalan menurut keberadaan ini. Jadi, satu kepemilikan misalnya tetap menjadi milik siapa saja berdasarkan sebab beberapa kepemilikan. Maka kepemilikan itu dianggap ada sampai ada ketetapan yang menghilangkan kepemilikan tersebut. Begitu juga kehalalan pernikahan bagi suami istri, sebab akad pernikahan dianggap ada sampai ada ketetapan yang menghapuskan kehalalan itu. Demikian pula halnya dengan tanggungan, karena utang piutang atau sebab ketentuan apa saja dianggap tetap ada sampai ada ketetapan yang menghapuskannya. Tanggungan yang telah dibebaskan dari orang yang terkena tuntutan utang piutang atau ketetapan apa saja dianggap bebas sampai ada ketetapan yang membebaskannya. Singkatnya, asal sesuatu itu adalah ketetapan sesuatu yang telah ada. Menurut keadaan semula, terdapat sesuatu yang mengubahnya. Istisab juga telah dijadikan dasar prinsip syariat, antara lain sebagai berikut. Asal sesuatu adalah ketetapan yang ada menurut keadaan semula, sehingga terdapat sesuatu ketetapan yang mengubahnya. Sesuai dengan kaidah, al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadullu dalilu ala tahrim. Artinya, asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah yang kedua, yang artinya asal sesuatu adalah tetapnya sesuatu yang telah ada pada keadaan semula sampai ditetapkan sesuatu yang mengubahnya. Pendapat yang dianggap benar adalah istishab bisa dijadikan dalil hukum karena hakikatnya dalilah yang telah menetapkan hukum tersebut. Istishab itu tiada lain adalah dalil pada hukumnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.